Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan Engkau melihat setiap hati kami yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak. Awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sentuh hatiku. Katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari engkau yang merasakan kasih Tuhan lebih sungguh kita katakan. Bait-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati terima kasih. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tangan katakan. Tuhan baik, Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih sungguh lagi katakan, oh Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. 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 Kasih setianya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sudah memuji-Mu, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami telinga yang baik untuk mendengar firman-Mu. Beri kami hati untuk mau ditegur. Beri kami hati untuk mau belajar. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami mendengarkan firman-Mu dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Setiap jalan hidup kami akan dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kini saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Tiba-tiba Tuhan ngasih hikmat dan malam hari ini saya akan
bawa renungan secara singkat, padat dan jelas. Karena kalau lama bisa kita sampai pagi di sini, Pak, ulang nantinya. Haleluya. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kekristenan. Sama-sama katakan kekristenan. Oke. Kristen, arti kata Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kebanyakan kita yang ada di tempat ini seringkali bilang bahwa saya adalah orang Kristen. Saya adalah orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, dan setiap orang tahu bahwa orang Kristen dia adalah pengikut Kristus. Tetapi ayo mari nanti kita akan lihat dan kita akan minta Tuhan selidiki hati kita masing-masing. Apakah benar saya dan saudara, Bapak, Ibu yang ada di tempat ini adalah benar-benar pengikut Kristus atau hanya menjadi Kristen abad 21? Apa itu Kristen abad 21? Kristen abad 21 adalah Kristen tanpa Kristus. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada yang Kristen tanpa Kristus. Banyak di luar sana, tetapi di tempat ini tidak ada. Amin. Dan saya dan semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidup, dan hidup kita menjadi teladan, dan lewat hidup kita ada banyak orang yang melihat bahwa Yesus memang ada di dalam hidupnya dia. Kita akan lihat kata Kristen pertama kali disebut. Ya Pak, minta maaf. Soalnya nanti terbaca, Bapak Ibu disimak aja. Kata Kristen pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26b. Dikatakan bahwa Antiochialah untuk pertama kalinya para murid disebut Kristen. Jadi kata Kristen pertama kali itu muncul di Kisah Para Rasul. Arti kata Kristen, tadi saya sudah katakan, Kristen adalah agama yang disampaikan oleh Kristus, atau orang luar biasa menyebutnya Nabi Isa. Dan Kristen itu adalah seseorang yang menjadi pengikut Kristus. Seringkali kekristenan yang hari-hari ini seperti tadi saya katakan bahwa Kristen di abad 21 adalah Kristen tanpa Kristus. Kristen tanpa kebenaran, pengakuan tanpa iman, pengakuan tanpa makna, hidup tanpa tujuan, ibadah tanpa esensi, dan hakikat telah mewarnai kekristenan kita hari-hari ini. Kristen yang saat ada di gereja datang beribadah, tetapi bukan sungguh-sungguh untuk beribadah, tetapi tidak apa-apa kita live di medsos, tidak apa-apa kita foto dan kita posting. Sebab yang paling tahu adalah kita sendiri yang paling tahu bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, kita mempersiapkan dan memberikan hati kita. Dan setelah kita keluar dari lingkungan gereja, setelah kita keluar dari lingkungan persekutuan, ada orang banyak yang melihat hidup kita. Dan disinilah orang akan melihat bahwa kita hidup menjadi Kristen yang benar-benar pengikut Kristus atau Kristen tanpa Kristus. Kita tidak bisa mengatakan atau menilai diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita yang akan menilai kita bahwa lewat hidupnya dia memang benar-benar ada Kristus, atau dia cuma sekedar Kristen KTP, sekedar Kristen Sabtu kumat, Minggu tobat. Orang ya Kristen tomat. Orang lain yang bisa menilai diri kita, orang lain yang bisa melihat kita. Atau kita akan lihat lagi Kristen-Kristen tipe seperti apa di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Mereka menjawab, jadi pada waktu itu ada murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid ini, menurut kalian siapa saya? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Katanya kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, Mesias dari Elohim. Jadi di dalam satu ayat ini ada 3. Dan ini adalah kekristenan kita hari-hari ini. Kristen yang pertama yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia menjadi orang Kristen hanya karena dibaptis saja. Hanya ketika dia dibaptis dan dia percaya bahwa ya saya sudah menjadi orang Kristen. Tetap
Kristen tetapi tanpa Kristus. Yang kedua, yang lagi tren hari-hari ini, Kristen hanya kejar mujizat. Kristen hanya ketika mendengar bahwa ada hamba Tuhan besar, dikejar di sana. Hanya mau datang gereja ketika ada KKR. Tahu nggak? Coba kita lihat tentang bangsa Israel. Ketika kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan yang hanya ngejar mujizat. Bapak Ibu tahu nggak tentang bangsa Israel? Ketika mereka ada di Mesir, Tuhan Yesus bawa mereka keluar dari Mesir dan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Dari itulah mereka diselamatkan. Sepanjang di perjalanan mereka terima mujizat. Tidak ada roti, minta roti, dikasih sama roti, tapi dikasih Tuhan roti. Tetapi setelah dikasih, yang terjadi apa? Menggerutu lagi. Setelah itu minta daging, Tuhan kasih lagi daging. Tetapi setelah itu menggerutu lagi. Jadi bangsa Israel itu adalah gambaran Kristen, pengikut Kristus yang hanya ngejar mujizat. Orang Kristen yang cuma kejar mujizat, hidupnya itu akan pasang surut. Sebentar bersyukur, sebentar menggerutu. Sama persis dengan bangsa Israel. Dan berapa banyak di antara kita yang hadir di tempat ini yang seperti itu. Kita menjadi orang Kristen yang cuma kejar mujizat. Kalau ditolong, lebih cinta Tuhan. Kalau tidak ditolong, mundur. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Hanya ada di lagu yang di dalam Tuhan, iman kita tidak ada yang namanya maju mundur. Apapun itu pantang menyerah. Ditolong gak ditolong tetap Yesus. Apapun itu tetap Yesus. Karena Bapak Ibu kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka itu cuma melihat Tuhan bahwa Tuhan ada ketika mereka susah, mereka ditolong. Tetapi setelah mereka ditolong, mereka lupa lagi, mereka menggerutu lagi. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sudah melakukan perkara yang besar di dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dibawa. Setelah keluar dari Mesir, di padang gurun mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan tahu 2 generasi Tuhan binasakan. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun? Ada ayatnya dikatakan apa? Karena Tuhan tidak mau keturunan-keturunan yang keluar dari Mesir ini injak tanah perjanjian. Oleh sebab itu 2 keturunan habis. Keturunan ketiga yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini jangan pernah menjadi orang Kristen yang cuma kejar mujizat saja. Karena ingat, ketika kita menjadi orang Kristen yang hanya kejar mujizat, kita akan menjadi bangsa Israel. Kita tidak akan mendapatkan tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu, tetapi kita pasti akan binasa dengan sendirinya. Lalu yang terakhir, Petrus. Tuhan Yesus tanya bahwa siapa saya Petrus? Dan Petrus berkata bahwa Mesias dari Elohim. Ini yang benar. Kalau kita menyebut diri kita adalah pengikut Kristus, orang yang menjadi pengikut Kristus adalah murid Yesus. Dan murid Yesus, dia benar-benar tahu bahwa Tuhannya itu adalah Mesias. Sorry, saya bisa minta minum. Terlalu semangat 45. Nah, otomatis ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan, kita akan mengikuti seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kebanyakan murid meneladani guru. Terima kasih ya Pak. Bisa nggak pulang ini KKR sampai pagi? Haleluya. Oke. Seorang guru ketika dia punya murid, otomatis murid akan meneladani sikap gurunya. Kalau seorang murid tidak meneladani sikap gurunya, dia akan disebut murid yang pembangkang, murid yang tidak baik. Sama dengan kita. Yesus tidak pernah menyebut diri kita pembangkang, tetapi kita sendiri yang bisa menilai diri kita. Apakah kita sudah benar-benar Kristen yang dengan Kristus atau Kristen yang tanpa Kristus? Kalau kita mau mengatakan, kalau kita tahu bahwa ketika kita menjadi Kristen, kita bukan cuma dibaptis. Ketika kita menjadi Kristen, kita bukan cuma kejar mujizat, sebab mujizat itu sudah menjadi milik kita. Amin. Jangan pernah berkata ketika kita ditolong Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu dari dulu, sekarang, bahkan selamanya dia memang tetap baik. Tidak usah berkata bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya, memang Tuhan Yesus dahsyat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya.
Tidak usah berkata bahwa Tuhan Yesus itu pembuat mujizat. Ya memang Tuhan Yesus pembuat mujizat. Tetapi bagaimana kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus, itu yang paling utama. Saya tidak pernah kagum dengan orang yang ketika dia menceritakan kebaikan Tuhan lalu dia bilang gini, tahu gak Tuhan Yesus itu baik. Lah memang kok dari dulu Tuhan Yesus baik. Baru sadar ya kalau Tuhan Yesus baik. Kita baik, kita buruk, kita baik, kita jahat, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kitanya aja yang berubah, dari anak-anak jadi dewasa, dewasa jadi tua. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kekristenan hari-hari ini kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22. Saya percaya ini di sini kan ada pendoa, ada patri, ada orang-orang luar biasa yang semuanya sudah melayani Tuhan, pasti tahu bahkan hafal ayat ini. Bisa jadi ini di luar kepala alias lupa. Oke, saya bacakan. Matius 7 ayat 21-22, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Gambaran ini adalah apa? Gambaran orang yang sepertinya sudah percaya Tuhan sangat banget. Dia bisa bernubuat demi nama Tuhan, dia bisa mengusir setan demi nama Tuhan, dia bisa melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa saya tidak kenal siapa kamu. Oleh sebab itu kita jadi orang Kristen, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita buat mujizat, jangan bangga dulu. Karena bukan itu yang Tuhan Yesus menjadi utama kita ikuti, tetapi ketika kita menjadi teladan dan lewat hidup kita ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab amanat agung itu bukan kamu melakukan mujizat, bukan. Kamu menyembuhkan banyak orang, bukan. Tetapi amanat agung kita disuruh beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Beritakan Injil lewat apa? Cuma cuap-cuap saja. Percuma. Makanya jangan heran banyak sekarang orang Kristen bicara sampai berbusa, tetapi tidak banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Sebab ingat Bapak Ibu, perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan. Banyak orang yang diam-diam tidak perlu gembar-gembor menceritakan Tuhan, tetapi perbuatannya orang lihat bahwa ternyata ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya dia. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan itu adalah kita semua yang ada di tempat ini. Kekristenan seperti ini yang Tuhan Yesus mau, yang bukan banyak mulut. Bapak Ibu tahu nggak, banyak pelayan Tuhan di gereja justru mereka sendiri suka bertengkar. Banyak pelayan Tuhan di gereja justru mereka tidak menjadi berkat. Kenapa? Tuhan Yesus bilang jadilah engkau garam dan terang. Terlalu terang, terang kumpul terang, garam kumpul garam, jadinya silau. Karena silau saling berbenturan, karena silau saling bertabrakan. Itu yang sering terjadi di kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Mereka berkata bahwa saya sudah hebat melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan teladan Kristusnya kita masing-masing. Di sini tidak ada, di luar sana banyak. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes bahwa siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana dia Tuhan telah berjalan. Oleh sebab itu orang yang Kristen yang benar-benar pengikut Tuhan Yesus, dia akan mempunyai karakter Tuhan Yesus. Ada sekian banyak karakter Tuhan Yesus, tapi sini saya akan cerita sedikit aja, karena kalau kita bahas bisa 1 tahun nggak pulang-pulang. Nanti ibu kita dikasih makan dikumpul di sini gitu ya. Tidak kerja lagi hanya bahas tentang karakter Kristus, karena tidak akan pernah habis kalau kita mau bahas tentang karakter Kristus. Tapi yang saya mau katakan, pertama, Tuhan Yesus itu adalah orang yang mencukupkan diri. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 11 berkata bahwa aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar untuk menjadi cukup di dalam segala keadaan. Karakter Kristus yang harusnya kita teladani yang pertama adalah mencukupkan diri. Mencukupkan diri, orang yang mencukupkan diri, mau dia penghasilannya kecil, mau dia penghasilannya
penghasilannya besar tidak berpengaruh, karena dia akan belajar dengan mencukupkan diri. Kebanyakan orang ketika dia gajinya 1 juta, dia hidup dengan gaya hidupnya orang yang punya gaji 10 juta. Makanya setiap bulan dia akan kekurangan. Dan setelah dia kekurangan, dia berkata bahwa saya sudah doa, jungkir balik, jungkir, tapi Tuhan tidak jawab. Padahal sebenarnya dianya yang tidak berhikmat. Seringkali kita seperti itu. Banyak pelayan Tuhan selalu berkata bahwa saya melayani Tuhan dan saya hidup kurang pas. Oh, kalau saya melayani Tuhan pas-pasan, pas mau, pas ada. Tapi banyak orang di luar sana ketika mereka melayani Tuhan, mereka merasa bahwa hamba Tuhan itu serba hidupnya kekurangan. Hei, saya mau katakan Bapak Ibu, hamba Tuhan itu hidup di dalam kelimpahan. Ada begitu banyak berkat hamba Tuhan. Tetapi seringkali banyak hamba Tuhan yang hidup tidak tahu mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Jadi karakter Tuhan Yesus yang pertama adalah belajar mencukupkan diri. Tuhan Yesus tidak ajar kita untuk minta-minta. Cukup nggak cukup, harus belajar mencukupkan diri. Orang yang belajar mencukupkan diri tidak akan menggerutu. Mau minyak naik, mau minyak turun, tidak masalah. Karena sekarang ini semuanya naik. Ya, ibu-ibu terutama ya, semuanya naik. Cuma satu yang turun, berkat Bapak. Kalau orang dunia bilang gini, semuanya naik, yang turun cuma satu. Celana aja yang turun. Orang bercanda biasa gitu ya, ibu-ibu ketawa semua. Orang yang belajar mencukupkan diri, orang yang punya karakter Kristus tidak akan pernah mengeluh. Apapun itu kurang cukup, dia pasti akan selalu cukup. Amin. Karena dia belajar untuk mencukupkan diri. Yang kedua, karakter Tuhan Yesus itu tegas. Bapak Ibu tahu kan ceritanya bagaimana Tuhan Yesus waktu orang pakai berjualan tempat ibadah, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus bolak-balikan meja. Mau saya kasih contoh? Saya angkat lalu saya balik. Tuhan Yesus itu tegas, ya iya, tidak ada yang namanya kompromi. Sama dengan kita juga, karena kita adalah murid dari seseorang yang tegas, kita harus meneladani sikapnya. Ya iya, tidak. Karakter Tuhan Yesus yang selanjutnya, Tuhan Yesus itu berbelas kasih. Di mana dia ketemu banyak orang yang sakit, dia pasti akan menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu kita juga harus menjadi orang yang berbelas kasih. Karakter Tuhan Yesus yang selanjutnya adalah pemaaf. Ini yang paling susah dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan berselisih atau ketika anak-anak Tuhan sakit terluka hatinya, dia seringkali berkata bahwa sudah kok saya sudah maafkan, sudah kok saya sudah mengampuni di depannya orang. Tetapi begitu dia balik belakang, itu seringkali terjadi. Kita anak-anak Tuhan ada di dalam satu kumpulan, kita bercerita yang baik-baik. Misalkan ada 4 orang, kita ngobrol 4 orang, tidak ada orang lain, kita ceritakan orang lain. Begitu 4 orang, 1 orang tidak ada, kita kumpul 3, kita ceritai yang 1. Begitu 1 tidak ada, yang ketawa antara 2 dia pelaku atau korban. Tanya dirinya kita masing-masing. Tetapi itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Entah itu hamba Tuhan, entah itu pendoa, entah itu guru sekolah minggu, entah itu jemaat. Ini adalah kehidupan kita yang nyata yang sering kali kita lakukan. Sukanya nyinyir. Kadang itu nyinyir rohani loh. Kadang itu suka menghakimi orang dengan pakai firman Tuhan. Gak boleh seperti itu. Kita belajar untuk selalu melihat diri kita. Tahu gak waktu kita nunjuk 1 jari ke orang, berapa jari ke kita? 4. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang suka menilai dan menghakimi orang lain, ketika dia melakukan itu, dia pun sedang menghakimi dirinya sendiri. Daripada kita suka menilai orang lain yang buruk, menilai orang lain yang salah, lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah baik atau tidak? Kalau ada di perkumpulan orang yang cerita sana sini, cukup kita senyum-senyum aja, tidak mengiyakan. Cukup, oh iya, karena kadang mau nyemplung cerita nggak enak, mau diam juga nggak enak. Tetapi lebih baik kita ingat sikapnya Tuhan Yesus yang kedua, dia tegas. Jadi ketika ada orang yang sedang cerita orang lain, langsung bilang stop, jangan gosip, itu lebih baik. Selanjutnya yang terakhir, karakter Tuhan Yesus yang terakhir itu adalah rendah hati. Rendah hati Bapak Ibu ya beda dengan rendah diri.
Sekali lagi, rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah hati itu adalah orang yang sadar bahwa dia cukup dan berkelimpahan sehingga dia bisa memiliki sikap rendah hati. Orang rendah hati itu ketika dia ditegur benar atau salah, dia terima aja. Terima kasih. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah diri beda. Belum ditegur aja sudah tersinggung. Itu orang yang rendah diri. Jadi sama-sama rendah, yang bedanya adalah hati dan diri. Ingat bahwa orang yang rendah hati dia kaya dengan kebaikan, kaya dengan pengampunan, dia memiliki segalanya sehingga dia bisa rendah hati. Tetapi kalau orang yang rendah diri, dia nggak punya apa-apa, makanya dia gampang tersinggung. Apa-apa bukan untuk dia, tetapi dia suka tersinggung. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati. Selalu merasa bahwa kok saya gini ya, kok dia lebih baik daripada saya. Itu rendah diri. Tuhan Yesus nggak punya sikap rendah diri, tetapi Tuhan Yesus punya sikap yang rendah hati. Ingat Bapak Ibu bahwa kita di tempat ini bukan cuma sekedar orang Kristen, tetapi kita adalah orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita bukan cuma orang Kristen yang tanpa Kristus, yang pergi gereja, yang doa, tetapi itu tidak punya esensi, tidak punya tujuan, tidak punya makna, cuma ikut-ikut rame aja. Orang ke gereja hari Minggu ya, oh ya ke gereja hari Minggu. Oh hari Selasa orang FB ya, ya iya FB. Bukan seperti itu, tetapi orang yang hidup meneladani Kristus lewat hidupnya kita. Ada begitu banyak orang yang melihat bahwa ada Tuhan Yesus. Mahatma Gandhi berkata bahwa dia tidak terkesan dengan yang namanya kekristenan, tetapi dia terkesan dengan pribadi Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Teladan di dalam hidup kita itu membuat banyak orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Selesai firman Tuhan malam hari ini, biarlah dengan firman ini menjadi berkat buat kita semua. Saya undang WL pemain musik ke depan. Ada perubahan dalam kehidupan kami setelah kami keluar dari tempat ini. Dan banyak orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya perkataan kami, tapi dari seluruh kehidupan pribadi kami. Di mana saja kami berada, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kami saat ini. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati segala apa yang dia lakukan. Bahkan Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi dia, urapi dia lebih lagi sehingga boleh menjadi berkat yang lebih lagi Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun di dalam seluruh di mana saja dia berada. Dan orang-orang di sekitarnya boleh semakin mendengar dan semakin berubah karena kebenaran firman Tuhan yang dia katakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, rumah tangganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Suami, anak-anak, semua apapun yang mereka lakukan, mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Ini saat-saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap apa yang kami beri, dan boleh itu menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Tempat ini biarlah ini bukan suatu rutinitas yang kami lakukan, tetapi adalah kerinduan kami Tuhan, di mana kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan dalam benar kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, ketika di tempat ini ada hadirat Tuhan, maka Engkau akan memulihkan setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati, dan biarlah kami menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu firman itu perlu bagi hidup kami, firman itu pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir dalam hidup ini, sebab ada tangan Tuhan yang menyertai hidup ini. Ada hadirat Tuhan yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati, Engkau rapi mereka semua menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Sebab kami adalah biji mata Tuhan, kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi FB Cendrawasih, Tuhan, Engkau berkati FB ini. Biarlah Engkau terus menambahkan bilangan-bilangan jiwa di tempat ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan,
di mana kami memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Maka atmosfer Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Engkau akan datangkan jiwa-jiwa baru Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, epicentrasi semakin dikenal Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin meluas areanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu adalah pemulihan bagi setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu adalah mujizat bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu adalah surga bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa bagi Mami Susan Tuhan yang sudah menyediakan tempat makan dan minuman bagi kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Mami Susan Tuhan, Engkau berkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati kehidupannya, bisnis dan usahanya. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Cewinda berserta suami dan anak-anak Tuhan. Engkau berkati Tuhan di tempat ini. Begitu bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan melimpah ruah kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi setiap pribadi yang datang di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, tapi Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tahu kedalaman hati setiap pribadi yang datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah ketika mereka datang segala pergumulan, segala persoalan, segala badai maupun padang gurun yang mereka perhadapkan dalam hidup ini, tapi satu hal yang dia percaya Tuhan, karena mereka datang berbeda ketika mereka pulang Tuhan. Mereka pulang dengan sorak-sorak kemenangan, mereka pulang dengan mujizat yang luar biasa, ada sukacita, ada tanda-tanda ajaib, ada hal yang supernatural yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebab kami adalah pribadi yang selalu merindukan hadirat Tuhan, pribadi yang selalu mau menyembah, memuji Tuhan, dan biarlah itu menjadi gaya hidup kami Tuhan, menjadi gaya hidup kami di mana kami tahu Tuhan, di balik pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada jemaah Tuhan, ada pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap keluarga Epicentrawasi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu sempurna atas kehidupan Tuhan. Tanda-tanda ajaib yang menjadi bagian bagi keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati anak mereka Tuhan, Engkau memberkati orang tua, menantu, mertua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu memberkati keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi anggota LP kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup mereka. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka kembali dapat berdatang ke tempat ini, dan kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Biarlah kami bersama-sama di dalam persekutuan ini Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa bagi Gereja YHS, terus Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi visi dan misi daripada Pak Yusak Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus kembangkan Tuhan lini seluruh gereja YHS ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus tambahkan jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa yang terjangkau Tuhan. Engkau bawa terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami minta, kami doakan pada malam hari, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dengar, kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang memuji Tuhan, angkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kami tidak pernah tertidur terlelap. Dan pada akhir dari ibadah malam hari ini, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mencukupkan kami, Tuhan yang membuat kami senantiasa mengalami terobosan demi terobosan. Sebab kami tahu di dalam Kristus kami bukan orang yang gagal, kalah dan mengundurkan diri, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, cinta kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin.